Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah supaya pelajaran kita hari ini berjalan lancar serta mendapatkan manfaat serta barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita hari ini adalah tentang sifat jujur. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ini adalah gambar murid-murid yang sedang mengerjakan ujian. Bagaimanakah sebagai siswa ketika kita mengerjakan ujian? Kita harus bersifat jujur. Kita harus bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita dengan sebaik-baiknya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Islam memang mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong. Akan tetapi, di waktu tertentu kita tidak boleh menerapkan sifat tolong-menolong tersebut. Di antaranya saat kita mengerjakan ujian. Atau lagi, ketika kita dimintai tolong untuk berbuat yang salah atau berbuat kejahatan, itu kita juga tidak diperbolehkan untuk saling menolong. Nah, dalam hal ini ketika ujian kita harus jujur meskipun Bapak dan Ibu guru tidak melihat kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, sebelum ujian kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya kita bisa percaya diri dalam mengerjakan semua soal. Gambar yang kedua. Gambar apa ini? Oke, ini adalah gambar seseorang yang sedang menemukan dompet di jalan raya. Nah, apalagi isinya di situ banyak uangnya. Semua orang pasti tergoda untuk mengambilnya. Ketika kita menemukan sesuatu di jalan atau dimanapun, kita tidak boleh memilikinya, karena itu memang bukanlah hak kita. Kita hanya diperbolehkan untuk mengamankannya, tetapi untuk dikembalikan kepada yang punya. Bagaimana caranya? Bisa diserahkan ke kantor polisi terdekat. Kalau murid bisa diserahkan kepada Bapak dan Ibu guru. Sekali lagi, kita tidak diperbolehkan untuk memilikinya, karena itu bukan milik kita, juga bukan hak kita. Kalau kita mengambilnya, berarti kita sama dengan mencuri. Gambar yang ketiga adalah gambar seseorang yang sedang melakukan kesalahan di jalan raya dan ada seorang polisi yang menilangnya. Ketika kita berkendara, kita harus memiliki surat-surat secara lengkap. Surat izin mengemudi atau SIM-nya, STNK-nya harus kita bawa. Menyuap termasuk perbuatan yang tidak jujur. Ketika melakukan kesalahan di jalan raya, biasanya kita akan ditilang. Nah, supaya tidak ditilang, ada beberapa orang yang menyuap polisi. Itu tidak diperbolehkan, karena itu termasuk perbuatan yang tidak
jujur juga tidak bertanggung jawab. Apa pengertian jujur? Jujur adalah salah satu sifat terpuji atau akhlak mahmudah. Jujur itu adalah lawan dari dusta atau bohong. Jujur artinya lurus hati dan tidak berkata bohong. Seorang muslim hendaknya mengatakan yang sebenarnya, tidak membuat-buat, tidak menyembunyikan kebenaran, dan tidak menambah-nambahi ketika mengatakan suatu perkara, meskipun itu berat atau sakit akibatnya. Tetapi kita harus mengatakan yang sebenarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah sebuah hadis. Hadis itu apa, anak-anak? Masih ingat? Hadis itu artinya ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dasar hukum oleh umat Islam setelah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari Muslim. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Apabila berkata, berdusta. Apabila berjanji, mengingkari. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Nah, kalau kita tidak jujur dalam melakukan suatu perbuatan, itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Apa artinya munafik itu? Orang yang bermuka 2, tidak sama antara perbuatan dan perkataannya. Oke anak-anak, semoga kita tidak termasuk orang yang munafik. Salah satunya kita harus selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Oke, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Bisa kita lanjutkan minggu depan di waktu dan kesempatan yang berbeda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.